Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pratama Arhan ungkap alasan belum debut di Tokyo Verdy. Pratama Arhan mengungkapkan alasan tak kunjung bermain untuk Tokyo Verdy. Menurut Arhan, hal itu lantaran dirinya harus berkutat dengan cedera. Memang ada cedera waktu uji coba, cedera ankle. Saya sudah istirahat di sana 4 hari lalu recovery dan lain-lain. Kata Arhan, usai latihan timnas Indonesia di Bandung. Kendala pada waktu datang pertama kali dan waktu adaptasi cuaca di Jepang. Kalau soal makanan sih cocok-cocok saja, di sana tak ada kendala. Lanjutnya. JIS diusulkan berubah nama jadi Stadion MH Tamrin. Penamaan Jakarta International Stadium dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 24 2009 karena menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, nama JIS sepertinya tidak dapat memacu semangat untuk memajukan persepak bolaan nasional karena tidak menggunakan nama tokoh sejarah yang inspiratif. Atas dasar itu, sejarawan JJ Rizal mengusulkan agar penamaan JIS diubah menjadi Stadion MH Tamrin. Alasannya Muhammad Husni Tamrin adalah pahlawan nasional sekaligus tokoh Betawi warga asli Jakarta. Dia juga dikenal sebagai penggila bola dan punya visi sepak bola modern Indonesia sebagai reaktor kebangsaan. Jordi sedih belum bisa bela timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Asia dimulai pada 8 Juni 2022 mendatang. Indonesia semula diyakini bakal mendapatkan tambahan tenaga baru karena Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah berada di Indonesia sejak pertengahan Mei untuk memulai proses naturalisasi. Hingga saat ini proses naturalisasi Jordi dan Sandy belum selesai. Dia tidak akan bisa didaftarkan masuk skuad timnas Indonesia besutan Sinteyong karena administrasi belum tuntas. Itu kabar menyedihkan bagi saya dan Sandy. Kami satu kamar dan bicara setiap hari, namun kami berusaha menanggapi dengan positif. Itulah kenapa kami tetap di sini dan berlatih, mengenal seluruh tim, kata Jordi. PSSI buka peluang, terima tawaran AFC jadi tuan rumah Piala Asia 2023. PSSI membuka peluang menerima tawaran AFC untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Saat ini AFC sedang mencari negara tuan rumah pengganti China. Kami harus membicarakannya dalam rapat Exco. Setelah itu kami akan mengumumkan mencalonkan diri atau tidak, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Jika Indonesia berminat dan terpilih, maka hasil kualifikasi mendatang tak ada pengaruhnya. Timnas Indonesia akan memainkan kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait mulai 8 Juni mendatang. Duit melimpah, Newcastle diingatkan jangan rekrut Pogba atau Neymar. Newcastle United punya sumber daya kuat sejak dibeli Arab Saudi. Setelah lolos dari ancaman degradasi, Newcastle diyakini akan menambah amunisi dengan signifikan. Pembelian pemain-pemain dengan profil top juga diprediksi akan terjadi dalam beberapa musim ke depan. Rumor sejauh ini mengkaitkan Newcastle dengan Paul Pogba yang masa depannya bersama Manchester United kembali dipenuhi tanda tanya. Mereka juga dijagokan untuk merekrut Neymar dalam beberapa musim ke depan. Akan jadi sebuah kesalahan besar kalau mereka mengejar Neymar atau Pogba. Saya rasa Eddie Howe tak akan mengejar pemain-pemain semacam ini, ungkap Jose Enrique. Perisic pamit tinggalkan Inter, resmi gabung Tottenham. Ivan Perisic mengucapkan selamat tinggal kepada Inter Milan. Pemain asal Kroasia itu akan menyeberang ke Inggris bergabung dengan Tottenham Hotspur. Perisic mengucapkan pamit kepada supporter Inter lewat media sosial. Kontraknya bersama Inter yang habis pada akhir musim ini tak akan diperpanjang sebab ia ingin menjajal Premier League di sisa karirnya. Setelah 254 laga, 55 gol, 49 assist, 3 trofi, dan 18.934 menit di lapangan, perjalanan saya mengenakan jersey luar biasa ini telah berakhir. Buka Perisic dalam salam perpisahannya.
Liverpool siap tikung MU. Liverpool dipaksa bersiap melepaskan Sadio Mane musim panas ini. Penyerang asal Senegal itu kabarnya sudah menyatakan ingin pergi selepas final Liga Champions akhir pekan kemarin dan Bayern Munich dirumorkan menjadi tujuannya. Sejauh ini belum ada nama yang muncul dan cukup menonjol sebagai calon pengganti Mane. Tetapi ada satu sosok yang bisa jadi masuk ke pertimbangan Liverpool dan Jurgen Klopp. Dia adalah penyerang Benfica Darwin Núñez. Núñez saat ini dikabarkan tengah merapat ke Manchester United, tetapi bukan tak mungkin Liverpool masuk ke meja negosiasi dalam waktu dekat. Divock Origi semakin dekat dengan AC Milan. Kerja sama Liverpool dengan Divock Origi tampaknya akan berakhir di bursa transfer musim panas 2022. Origi yang sudah berpamitan kepada fans Liverpool itu lantas diisukan akan segera berseragam AC Milan. Kabarnya dia akan menjalani tes medis pada pekan ini sebelum akhirnya pindah. Milan sendiri memang semakin gencar mendatangkan pemain baru. Hal itu dilakukan karena pelatih Milan Stefano Pioli ingin para skuad semakin kuat, mengingat tim tersebut akan kembali bermain di Liga Champions pada musim depan. Tersinggung, fans Atletico copot plakat Courtois di Wanda Metropolitano. Courtois membuat para supporter Atletico tersinggung dengan ucapannya usai memenangi Liga Champions bareng Real Madrid akhir pekan lalu. Kata-katanya dinilai menyindir kekalahan Atletico Madrid dari Real Madrid dalam final Liga Champions 2014 silam. Saya rasa saya sudah bilang di konferensi pers kemarin bahwa ketika Madrid ke final kami menang. Saya ada di sisi sejarah yang bagus, ucap Courtois usai laga melawan Liverpool. Supporter Atletico pun bertindak. Kebetulan Courtois punya plakat di luar stadion Wanda Metropolitano sebagai salah satu bentuk penghormatan karena sudah melewati 100 laga bersama Los Colchoneros. Nah, di saat yang sama Presiden Atletico Enrico Cerezo mempersilahkan dan merestui niat supporter. Alhasil kini plakat Courtois sudah tercongkel dan fotonya beredar masif di media sosial. Real Madrid dan AS Monaco sudah deal dengan harga Tchouaméni. Real Madrid tidak perlu merana berlama-lama hanya karena gagal mendapatkan Kylian Mbappe, sebab mereka dilaporkan akan merekrut obat penawarnya yakni Aurelien Tchouaméni. Menurut laporan Marca, Real Madrid sudah menyetujui harga bersih Tchouaméni dari AS Monaco sebesar 80 juta euro, tetapi angka ini masih bisa berkembang jadi lebih besar lagi dengan klausul bonus. Diketahui bahwa beberapa klausul bonus yang diajukan oleh Monaco tergolong mudah untuk dipenuhi, sementara lainnya bergantung pada apakah Tchouaméni mampu menjadi salah satu dari 10 pemain terbaik dunia di masa depan. Jika dihitung-hitung, klausul bonus yang diajukan Monaco bisa mencapai total 20 juta euro. Real Madrid masih berusaha untuk menegosiasikan angka ini agar bisa menjadi lebih rendah. Jadi rebutan Chelsea dan Tottenham. Bek RB Leipzig beri respon tak terduga. Bek RB Leipzig, Josko Gvardiol, memberikan responnya terkait rumor yang mengkaitkannya dengan dua raksasa Liga Inggris Chelsea dan Tottenham Hotspur. Nama Josko Gvardiol menjadi rebutan Chelsea dan Tottenham Hotspur di musim panas ini karena kedua tim membutuhkan bek baru. Dalam wawancaranya dengan media ternama Jerman Bild, Josko Gvardiol secara belak-belakan menolak bergabung dengan Chelsea atau Tottenham Hotspur. Bek berkebangsaan Kroasia itu memilih untuk tetap bertahan di RB Leipzig dikarenakan dirinya merasa betah bermain bagi di Roten Bulan. Winger Villarreal kirim kode siap gantikan Sadio Mane di Liverpool. Winger milik Villarreal Arnaud Danjuma secara tersirat mengaku dirinya siap menggantikan Sadio Mane di Liverpool. Pemain asal Belanda ini secara belak-belakan mengakui bahwa dirinya tengah didekati Liverpool dan tertarik untuk menyeberang ke klub asal Merseyside itu. Pengakuan ini diungkapkan oleh pemain berusia 25 tahun tersebut kepada media Belanda Ziggo Sport seperti yang dilansir dari Daily Mail. Dalam pernyataannya, Danjuma menyebutkan dirinya mendapat informasi bahwa Liverpool tengah memantaunya secara intens. Hanya saja dirinya tak melakukan kontak apapun dengan Liverpool dan memilih menunggu hingga musim 2021-2022 usai. Bantah rumor ke Manchester United, Frenkie de Jong tegaskan bertahan di Barcelona.
Manajer baru Manchester United Erik ten Hag menginginkan Frenkie de Jong untuk bermain di bawah arahannya kembali di musim 2022-2023. Namun tampaknya de Jong saat ini tak tertarik untuk kembali diasuh oleh ten Hag di Manchester United. Kencang dikabarkan bakal segera bergabung. Pemain asal Belanda ini menegaskan dirinya ingin bertahan bersama Barcelona. Saya lebih memilih bertahan bersama Barcelona, ujar de Jong dikutip dari ESPN. Barcelona adalah klub impian saya sejak usia muda. Saya tidak pernah menyesali pilihan saya. Lanjutnya. Karim Benzema resmi jadi pemain terbaik Liga Champions 2021-2022. UEFA baru-baru ini mengumumkan siapa pemain terbaik untuk Liga Champions 2021-2022. Badan sepak bola Eropa itu resmi menunjuk bomber Real Madrid Karim Benzema sebagai pemenang penghargaan prestisius tersebut. Menurut analisis dari Dewan Panel UEFA, Benzema menjadi sosok yang paling layak memenangkan penghargaan ini karena sang striker dinilai punya peran yang besar. Musim ini ia kerap menjadi pembeda bagi El Real. Ia berhasil mengemas total 15 gol bagi Los Blancos sepanjang musim 2021-2022 di ajang UCL. Ia juga berhasil menyabet gelar top scorer UCL musim ini, jadi Benzema dianggap jadi sosok yang paling tepat menerima penghargaan tersebut. Persimpangan karir Brahim Diaz. Brahim Diaz tengah berada dalam dilema, pasalnya statusnya di AC Milan adalah seorang pemain pinjaman. Dengan kata lain, Brahim Diaz otomatis kembali ke klub aslinya setelah Liga Italia usai. Ia kembali menuju tanah Spanyol dan bergabung dengan Real Madrid. Pilihan meninggalkan Rossoneri dan bergabung dengan Real Madrid tak semudah membalikan telapak tangan, sebab ia harus bersaing dengan pemain-pemain lain demi satu tempat di starting 11. Diaz bisa saja kembali menjalani masa peminjaman ke AC Milan atau klub lain, dengan syarat klub peminat harus bisa meluluhkan hati Real Madrid untuk kembali berpisah dengan sang wonderkid. Real Madrid gigit jari, AC Milan pasang harga hampir 4 triliun rupiah untuk Rafael Leao. AC Milan nampak was-was dengan kabar Real Madrid meminati Rafael Leao. Demi menjaganya, Rossoneri bakal memagarinya dengan harga 250 juta euro atau sekitar hampir 4 triliun rupiah. Saat ini Milan mematok mahar sebesar 150 juta euro atau sekira 2,3 triliun rupiah untuk Leo agar Real Madrid mundur dari perburuannya. Namun nominal itu masih bisa dijangkau oleh klub sekelas Real Madrid. Rencana AC Milan menaikkan harga Leo akan dilakukan dalam waktu dekat, yakni saat melakukan pembicaraan kontrak baru dengan sang pemain. Pembicaraan kontrak baru ini diyakini akan berjalan mulus, apalagi Leo belum lama ini menunjukkan kesetiaannya ke AC Milan. Tanda tangan dibubuhkan, selangkah lagi AC Milan jadi milik Redbird. AC Milan selangkah lagi akan segera berpindah tangan dari Elliott Management ke tangan Redbird Capital. Redbird Capital disebut bakal mengakuisisi AC Milan dengan harga sekitar 1,3 miliar euro, namun mereka hanya akan membeli 70% kepemilikan Milan saja. Sisa 30%-nya masih dipegang oleh Elliott Management. Ini ada kabar bahwa Milan selangkah lagi menjadi milik Redbird. Kabar bagus ini muncul setelah pemilik Redbird, yakni Gary Cardinale, sudah membubuhkan tanda tangannya di dokumen awal yang dibutuhkan untuk menuntaskan proses akuisisi tersebut. Tanda tangan itu dibubuhkan pada hari Selasa 31 Mei 2022. Paris Saint-Germain ingin jadikan Zinedine Zidane pelatih termahal. Nasib Mauricio Pochettino di Paris Saint-Germain makin berada di ujung tanduk setelah manajemen klub Ligue 1 Prancis itu melakukan pertemuan dengan mantan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. Laman Mundo Deportivo mewartakan Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi memanfaatkan keberadaan Zidane yang sedang berada di Paris usai menyaksikan pertandingan final Liga Champions pada akhir pekan kemarin. Media Spanyol ini juga menyebutkan manajemen PSG telah memberikan tawaran gaji bersih sebesar 25 juta euro atau sekitar 390,5 miliar rupiah setiap musimnya. Jumlah itu lebih besar dibandingkan yang diterima oleh Zidane kala menangani Madrid yang diperkirakan berkisar 13 juta euro atau sekitar 202 miliar rupiah. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!